Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang ada surat terbaru yang turun dari Kementerian Sosial yang di situ diantaranya membahas tentang peraturan yang umur 40 tahun ke bawah yang akan digraduasi itu istri atau suami kah. Nah, di sini saya akan membacakan seluruh peraturan terbaru dari Kementerian Sosial melalui surat yang baru saja diturunkan. Namun, simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, baru-baru ini Kementerian Sosial menurunkan lagi surat yakni berisi tentang peraturan baru yakni bagi seluruh KPM PKH maupun KPM BPNT. Maka dari itu KPM PKH maupun KPM BPNT wajib mengetahui isi dari surat yang baru turun dari Kementerian Sosial karena memang ini membahas tentang KPM PKH maupun KPM BPNT. Nah, baik sahabat YouTube, simak video ini hingga habis. Langsung saja sahabat YouTube, di sini saya akan membacakan surat tersebut. Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan. Menteri Sosial Republik Indonesia memutuskan menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan. Yang ke-1, menetapkan pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan. Kedua, pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dilaksanakan berdasarkan pendekatan perseorangan dan atau keluarga. Ketiga, pelaksana program sembako dan program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dilaksanakan oleh A. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, B. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, C. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Nah, sahabat YouTube, patut Anda ketahui di sini sekarang pelaksana program sembako dan program keluarga harapan atau PKH itu ada 3 direktorat. Yang pertama adalah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, kemudian Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, kemudian Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Nah, ini semuanya tiga-tiganya ini sekarang menaungi bantuan BPNT dan PKH. Namun nanti ada kriteria sendiri-sendiri terkait yang masuk di Direktorat Jenderal Rehabilitasi itu yang mana, kemudian yang masuk di Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial itu juga yang mana, dan Jenderal Pemberdayaan Sosial itu juga yang mana. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan masing-masing. Keempat, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf A melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan kepada penerima manfaat perseorangan atau tanpa keluarga, meliputi A. Lanjut usia atau lansia, B. Disabilitas, C.
anak tidak dalam keluarga. Nah, yang pertama tadi adalah Direktorat Jenderal Rehabilitas Sosial. Direktorat ini meliputi atau menaungi KPM yang tanpa keluarga, sahabat YouTube. Artinya di sini itu ada lansia, berarti lansia tunggal, artinya tidak ada keluarganya lagi. Kemudian disabilitas tunggal, artinya disabilitas itu benar-benar sebatang kara, artinya sudah tidak ada lagi keluarga di dalam kakaknya tersebut. Kemudian anak tidak dalam keluarga, bisa jadi anak ini anak yatim piatu atau anak terlantar yang mesti di dalam keluarganya itu sudah tidak ada lagi orang tua maupun orang-orang yang maksudnya dalam satu saudara, misalkan sebatang kara ya, seperti itu. Nah, ini menjadi naungan Direktorat Jenderal Rehabilitas Sosial. Kelima, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf B melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan kepada keluarga penerima manfaat meliputi A. Kepala keluarga berusia di atas 40 tahun sampai dengan 60 tahun dan atau keluarga yang di dalamnya terdapat lanjut usia dan atau disabilitas. Nah, di sini Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atau direktorat yang kedua tadi itu menaungi KPM yang kepala keluarganya berusia 40 tahun hingga 60 tahun atau bisa disebut dengan lansia atau disabilitas. Nah, KPM-KPM ini termasuk dalam naungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, yakni bagi KPM yang kepala rumah tangga, bisa suami, bisa salah satu orang tua, itu yang umurnya 40 sampai 60 tahun dan di situ juga termasuk lanjut usia dan disabilitas. Keenam, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf C melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan kepada keluarga penerima manfaat dengan kepala keluarga berusia 40 tahun ke bawah. Nah, ini Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial ini menaungi KPM PKH yang kepala keluarganya berumur 40 ke bawah nanti akan berada dalam Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau nanti yang rencananya KPM-KPM inilah yang akan digraduasi atau dikeluarkan dari peserta PKH maupun KPM maupun peserta BPNT. Jadi banyak yang menanyakan yang akan dikeluarkan dari PKH itu yang dimaksud istri apa suaminya yang berumur 40 tahun ke bawah. Yang di sini dimaksudkan adalah ternyata kepala keluarganya. Jadi bisa disebut kalau dia punya suami ya suaminya, kalau dia single parent atau hanya dirinya sendiri, misalkan karena cerai mati atau karena cerai hidup terus tidak menikah lagi. Nah, itu menjadi patokan yang akan dikeluarkan adalah kepala rumah tangga yang berumur 40 tahun ke bawah. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau bisa disebut dengan KPM yang akan diberikan pemberdayaan mengenai modal usaha sehingga mereka bisa aktif mengembangkan usaha-usaha mereka dan bisa menjadi
individu yang mandiri. Kemudian ketujuh, data penerima manfaat program sembako dan program keluarga harapan bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi sering saya jelaskan kepada Anda semua melalui video-video saya sebelumnya bahwasanya sekarang data penerima bantuan sosial apapun itu bersumber kepada data yang ada di DTKS, karena data DTKS sudah didok di undang-undang menjadi sumber data penerima bantuan sosial. Nah, itu ya sahabat YouTube terkait peraturan-peraturan baru yang baru saja diturunkan melalui surat dari Kementerian Sosial yang harus KPM PKH maupun KPM BPNT ketahui. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.